Halo kawan Visto, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini kembali lagi bersama saya, Cheryl Tanuwijaya dari tim riset investasiku. Nah, seperti biasa, kali ini kita akan mereview suatu sektor beserta emiten-emiten terkait. Dan untuk kali ini, kita akan review sektor dari saham-saham consumer staples ya, dari sektor consumer non cyclical gitu. Kenapa kita pilih bahas sektor kali ini? Karena sektor ini secara data kurang lebih 5 tahun terakhir ya teman-teman, saham-saham consumer staples ini cenderung mencatatkan kinerja yang positif 1 bulan setelah bulan Ramadan. Hal ini masuk akal karena apa? Karena permintaan untuk barang dan jasa produk-produk dari sektor consumer staples ini akan cenderung meningkat saat terjadinya bulan Ramadan. Seperti itu. Nah, teman-teman udah penasaran? Oke, kita mulai ya. Oke, nah teman-teman, jadi kita akan review sekilas sektor non-cyclical itu apa sih ya. Jadi kita tahu sejak 25 Januari 2021 sektor ini ada perubahan ya di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya sektor non-cyclical dan cyclical itu digabung yang bernama indeks barang-barang konsumsi. Tapi seiring berjalannya waktu, Bursa Efek melakukan review supaya lebih sesuai pengelompokannya berdasarkan produk dan jasa yang dijual, sehingga sektor indeks barang-barang konsumsi dipecah dua seperti sekarang ini ya. Nah, ternyata juga teman-teman, bobotnya terhadap IHSG ini cukup besar loh, sektor non-cyclical. Jadi di sebelah kanan ini ada urutan bobot sektor IHSG. Yang paling besar adalah sektor keuangan, IDX Finance. Yang kedua bahan baku, yang ketiga sektor non-cyclical. Nah, yang akan kita bahas. Bobotnya sebesar 14,28% ya terhadap IHSG. Oke. Nah, teman-teman, kita akan lihat bagaimana kinerja IDX non-cyclical saat bulan Ramadan 3 tahun terakhir ya teman-teman, karena setelah penerapan dipecahnya sektor barang-barang konsumsi. Jadi mulai dari 2021 sampai 2023 periode terakhir. Oke. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, sektor IDX non-cyclical cenderung bergeraknya negatif di saat bulan Ramadan. Menarik ya teman-teman. Jadi di tahun 2022 dia sekali mencatatkan kinerja yang positif 1,3%. Tapi 1 bulan setelah Ramadan teman-teman, dari tahun 2001 sampai 2023 ada 2 kali nih yang mencatatkan kinerja positif, yaitu di tahun 2022 dan 2023. Hanya 2021 yang melemah 3,39%. Oke. Nah, jadi dengan data ini kita akan membahas lebih lanjut saham-saham apa aja sih yang menjadi penopang IDX non-cyclical dalam 1 bulan setelah bulan Ramadan. Oke. Nah, ini dia teman-teman saham-saham yang menguat di bulan Ramadan ya. Ternyata dari tahun 2021 sampai tahun 2023 ini dia saham yang konsisten mencatatkan kinerja positif. Ada TAPG, Alfamart, CBP, Indofood. Oke. Tapi kalau setelah bulan Ramadan kinerjanya mereka langsung berbalik arah. Kecenderungannya begitu ya dari data yang kita riset. Nah, lalu kalau saham-saham yang menguat 1 bulan setelah bulan Ramadan, kita lihat ini ada Alfamart
Japfa, lagi-lagi duo gandum ya, Indofood dan ICBP. Ya, menarik ya fenomena ini ya teman-teman. Jadi lebih lanjut kita akan bahas dan proyeksi untuk Indofood dan ICBP. Tapi kita juga akan mereview sekilas Alfamart dan Japfa. Dan kalau kita perhatikan nih teman-teman, average-nya return dari member IDX non-cyclical yang dapat dari filter kita ini semuanya positif nih dalam 1 bulan setelah bulan Ramadan. Yang paling tinggi kinerjanya Alfamart ya teman-teman dari average. Oke, yang paling rendah ada Japfa, tapi yang kita lihat paling stabil ada Indofood dan ICBP gitu. Kita lihat dari tahun 2021 sampai 2023, hanya tahun 2021 yang kecenderungannya mayoritas melemah ya, kecuali Alfamart yang justru menguat di tahun 2021. Oke. Sebenarnya teman-teman kalau kita ingat 2021 itu pertama kali kita boleh kembali mudik setelah pandemi kita tidak boleh mudik ya. Jadi kita juga tahu Alfamart kan sahamnya emiten minimarket yang lokasinya mudah dijangkau ya, termasuk di berbagai rest area saat kita melakukan mudik. Jadi nggak heran makanya waktu tahun 2021 kinerja Alfamart-nya ini naik signifikan begitu kondisi COVID saat itu mulai stabil gitu ya, apalagi saat itu vaksinasi sudah gencar. Oke. Nah, yang pertama kita akan review Alfamart nih teman-teman. Oke, kita pertama-tama lihat Alfamart itu perusahaan apa sih? Nah, kalau kita lihat gambar di kanan bawah, ini salah satu contoh toko minimarketnya Alfamart ya. Mungkin kita juga sering menemuinya di jalan, bahkan di dekat tempat tinggal kita. Oke. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, dari pendapatannya Alfamart, apa sih yang membuatnya untung? Ya. Jadi ini ada dari 71% dari segmen makanan. Sisanya segmen non-makanan gitu ya. Kita juga tahu Alfamart selalu berinovasi, mulai dari membuat transaksi daring online, pakai program loyalitas di aplikasi, ada semacam poin gitu ya. Lalu juga ada produk-produk makanan yang bahkan dibuat sendiri sama Alfamart-nya gitu. Nah, dari sisi market share, teman-teman, kita juga lihat Alfamart ini terhadap Indonesia market share-nya sebesar 13%. Dan dari tahun ke tahun, ini data per September 2023 ya, teman-teman, kuartal ketiga. Ini cenderung meningkat gitu ya. Lalu porsinya terhadap pasar modern ya, ini juga meningkat signifikan, konsisten menguat. Lalu dibandingkan minimarket lain, market share-nya 34%. Jadi kurang lebih dari porsi sepertiganya ya, ini dikuasai sama Alfamart gitu. Kalau secara branding kita bisa katakan cukup kuat ya teman-teman dengan data market share tersebut gitu. Nah, kita sekarang mulai mengulas dari sisi kinerjanya. Di awal bulan Maret kemarin, Alfamart sudah rilis kinerja full year 2023 nih teman-teman. Oke, nah kita lihat pendapatannya ini dari Jabodetabek lokasinya, berdasarkan lokasi. Ada juga di Jawa, Pulau Jawa, selain Jabodetabek. Lalu ada di luar Pulau Jawa ya. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, dari pendapatan 2023, porsi lokasi yang paling besar memberikan pendapatan itu adalah Pulau Jawa ya teman-teman. Pulau Jawa di luar Jabodetabek. Lalu diikuti sama di luar Jawa, di luar Pulau Jawa. Tapi kalau dari sisi segmen bisnis ya,
Yang paling banyak memberikan porsi laba bruto, laba kotor, itu dari segmen makanan. Nggak heran karena tadi porsinya 71% ya teman-teman. Oke, porsi bukan makanan sebesar 7, ya teman-teman bisa lihat angkanya ya. Oke, nah untuk tahun 2024 ini teman-teman, Alfamart menargetkan kenaikan pendapatan sebesar 10-11% dan pertumbuhan SSSG 4-6%. Jadi SSSG adalah same store sales growth ya teman-teman. Jadi pertumbuhan dari suatu toko di Alfamart gitu ya. Jadi kalau dengan target yang ditentukan manajemen Alfamart ini, kita lihat ini target yang masuk akal dan realistis untuk dicapai untuk tahun 2024 ini nih teman-teman. Kenapa kita lihat ini masuk akal? Karena kita lihat Alfamart ini gencar melakukan ekspansi bisnis di luar Pulau Jawa ya. Kita lihat sebenarnya kalau kita breakdown lagi di laporan keuangan, porsi pendapatan dari luar Jawa ini secara konsisten menguat terus gitu. Lalu juga kita lihat Alfamart ini terus berinovasi dalam melakukan penjualan, khususnya dengan transaksi digital, baik melalui website maupun melalui aplikasi gitu ya. Lalu juga ada program loyalitas yang kita lihat ini efektif untuk meningkatkan penjualan. Karena dari member aplikasi tersebut, ini memberikan porsi pendapatan yang besar, yang dominan terhadap pendapatan Alfamart, seperti itu. Lalu kita juga sudah lihat tadi, posisi market share Alfamart ini kuat ya teman-teman. Tapi kita juga melihat ada resikonya nih teman-teman untuk Alfamart, yaitu resiko dari penurunan daya beli masyarakat gitu. Jadi kita juga mencermati hasil survei Bank Indonesia periode Februari kemarin. Kita lihat konsumsi masyarakat cenderung turun dan porsi tabungan justru meningkat. Jadi itu mengindikasikan penurunan konsumsi gitu ya. Lalu kita lihat dari kenaikan upah tahunan, ini juga lebih rendah kenaikannya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lalu dari sisi valuasi, kita lihat Alfamart dengan saat ini valuasinya di sekitar 35 kali. Ini valuasi yang premium untuk sektor IDX non-cyclical gitu. Oke. Nah, teman-teman, kita beralih ke emiten kedua, yaitu si Indofood ya. Nah, Indofood, supaya teman-teman nggak bingung, apa sih bedanya dengan ICBP? Oke, nah, jadi gini ya teman-teman, Indofood ini dimiliki oleh First Pacific Company Limited, lalu sama publik juga 49,93%. Kalau kita telah lebih lanjut, First Pacific ini merupakan emiten yang dimiliki oleh Pak Antoni Salim gitu ya, dan dia ini listing di Hong Kong seperti itu. Nah, untuk menjalankan bisnisnya, Indofood ini ditopang oleh 4 pilar bisnis. Oke. Yang pertama dari Consumer Branded Products Group, yaitu ICBP. Lalu yang kedua ada Bogasari. Yang ketiga Agribusiness Group, termasuk juga CPO, sawit ya teman-teman. Lalu juga ada porsi kecil dari Distribution Group. Nah, di sebelah kanan ini teman-teman mungkin sudah familiar sama semua produk-produknya, atau setidaknya menjadi konsumen dari beberapa branding ini ya. Mungkin yang paling familiar ada Indomie, lalu ada Popmie, dan selain-lainnya. Nah, sekarang kita beralih ke kinerja keuangannya Indofood ya, per periode full year 2023. Oke. Jadi kita lihat nih teman-teman, dari sisi segmen laba usaha, porsinya ICBP atau produk konsumen bermerek ya, ini menguasai 75% dari laba usaha Indofood. Besar sekali ya teman-teman. Lalu diikuti oleh Bogasari, ini bisnis tepung ya teman-teman.
lalu ada agribisnis, CPO, lalu distribusi. Seperti itu. Nah, kita beralih ke kinerja full year 2023 beserta valuasinya ya. Beserta proyeksinya juga. Nah, ini kita membuat model, lalu kita membuat rangkumannya, teman-teman. Jadi di 2024 kita masih melihat Indofood ini masih ada ruang untuk pertumbuhan pendapatan ya. Lalu juga laba bersih kita masih melihat ada potensi pertumbuhan dengan valuasi juga yang paling murah bisa kita katakan di sektor non cyclical ini gitu ya. Jadi apa sih penyebabnya asumsi kita ini dengan target 2024 tersebut? Jadi kita lihat salah satu sentimennya adalah dari penurunan harga soft commodities ya teman-teman, atau komoditas lunak seperti CPO dan gandum. Ini yang berpengaruh besar sama Indofood. Kenapa? Karena ini mempengaruhi biaya produksi ya teman-teman. Sehingga dengan harga CPO dan gandum yang fluktuatif ya, ini bisa menghambat kinerja bisnis Bogasari dan agribisnisnya setidaknya sampai full year 2024. Karena kita lihat tren dua komoditas ini masih dalam tren penurunan. Seperti itu ya. Lalu juga kita lihat untuk bisnisnya Bogasari, market share Bogasari ini hanya 51% nih teman-teman ya. Jadi persaingannya bisa kita katakan cukup ketat. Kita tahu selain Bogasari di industri perganduman di Indonesia ini ada juga dari grupnya Wilmar dan banyak lagi juga produk-produk dari luar seperti itu. Sehingga dari sisi persaingan itu juga turut menjadi pertimbangan kami dalam membuat proyeksi. Lalu selain itu juga pelemahan harga komoditas ini bisa di sisi lain menjadi sentimen positif untuk segmen CBP alias segmen produk konsumen bermerek ya teman-teman, yang mana kontribusinya ini besar terhadap pendapatan Indofood. Kalau dari CBP justru senang nih, positif dengan penurunan harga komoditas lunak tersebut. Kenapa? Karena harga beban pokoknya menjadi turun. Tapi di sisi lain kalau untuk Bogasari dan agribisnis, ini suatu sentimen yang nggak baik karena harga jual mereka ikutan turun seperti itu. Dan dari sisi volume penjualan mereka juga turun dari Bogasari dan agribisnisnya seperti itu ya. Nah, tapi kita masih optimis untuk Indofood. Kita melihat sentimennya ada dari pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih baik dari perkiraan. Itu bisa saja terjadi. Kita juga tahu di awal bulan Maret ini The Fed bahkan merevisi naik target pertumbuhan ekonomi Amerika ke level 2,1%. Nah, itu kan kita menjadi ikut optimis juga ya dengan hal tersebut. Lalu yang kedua, harga komoditas bahan baku kita harapkan bisa terjadi penurunan ya. Sehingga ini mendukung untuk bisnisnya CBP. Karena meskipun Bogasari dan agribisnis mendapatkan sentimen negatif, tapi porsinya tidak sebesar CBP yang 75% terhadap pendapatan Indofood. Seperti itu. Lalu kita juga tahu kita akan menjelang pemimpin baru, di mana pemimpin baru kita memiliki program makan siang gratis. Nah, tentunya saham-saham penyedia produk consumer staples ini akan diuntungkan nih teman-teman jika penerapannya berjalan lancar, dan mungkin juga bisa juga produk-produk mereka bisa dipakai oleh pemerintah untuk menerapkan kebijakan tersebut gitu ya. Kita tahu di Indofood ini kan ada susu gitu ya, ada makanan seperti mie gitu, ada produk-produk dari tepung juga lainnya, biskuit dan teman-temannya lagi. Oke, tapi kita juga melihat Indofood ini punya resiko nih teman-teman. Resikonya itu dari fluktuasi nilai tukar dan juga dari penurunan daya beli masyarakat seperti itu. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau komentar
jangan lupa di komen di YouTube kita ya. Nah, berikutnya kita akan bahas emiten yang ketiga ya teman-teman, yaitu ICBP. Nah, kalau tadi kita sudah bahas induk perusahaannya, sekarang kita bahas anak usahanya gitu. Jadi Indofood CBP ini dimiliki 80% oleh Indofood. Oke. Lalu sisanya 19,47% itu dimiliki oleh publik. Dan ini dia di sebelah kiri rincian produk-produk dari ICBP. Dari mie instan, produk-produk dairy seperti susu, makanan ringan, penyedap rasa, makanan anak-anak, dan juga sampai ke minuman. Seperti itu ya. Nah, kita beralih teman-teman ke sisi pendapatannya ya. Nah, kalau kita breakdown nih teman-teman, penjualannya Indofood ICBP ini paling besar sebesar 87% bahkan. Ini didominasi dari penjualan mie instan ya, dengan brand-brand tersebut nih, ada Indomie, Supermie, Sarimi, Popmie dan teman-temannya. Lalu diikuti sama dari dairy, segmen dairy, lalu segmen makanan ringan, segmen penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, baru minuman dengan porsi yang paling kecil dibandingkan yang lain. Oke, nah teman-teman, kita akan lihat juga proyeksi dari tim riset investasiku terhadap pendapatan dan profitabilitasnya ICBP di tahun 2024 ini, 2024 ya. Oke, jadi kita masih melihat prospeknya secara kinerja lebih baik si ICBP dibandingkan Indofood ya. Karena Indofood memiliki segmen lain seperti segmen agribisnis dan bogasari yang sensitif ya sama harga komoditas lunak. Tapi kalau ICBP fokusnya bisnisnya lebih terfokus gitu ya. Bahkan diuntungkan dari pelemahan harga komoditas seperti itu. Oke, kita juga lihat laba usaha di tahun 2024 ini berpotensi meningkat dan laba bersih yang meningkat cukup signifikan ya. Valuasi meskipun bukan yang paling murah, tapi valuasinya masih menarik ya. Kalau soal valuasi, Indofood valuasinya lebih murah dibandingkan ICBP, tapi ICBP juga bukan yang paling mahal di non-cyclical. Oke. Nah, teman-teman, memang di tahun full year 2023 kemarin, ICBP ini mendapatkan penurunan nilai investasi ya di Dulville, Nigeria, sehingga laba sebelum pajaknya ini justru menjadi turun, sangat signifikan penurunannya. Jadi kenapa sih nilai investasinya itu bisa turun? Nah, penyebabnya adalah depresiasi mata uang Naira, yaitu mata uang Nigeria, akibat krisis inflasi yang sangat signifikan. Data terbaru, inflasi periode Februari 2024 Nigeria itu mencapai 25%. Gitu ya teman-teman. Sedangkan kalau di dalam negeri, inflasi kita ini sudah stabil. Sudah dalam kisaran Bank Indonesia di 2-4% gitu. Tapi kita juga melihat prospek positif di ICBP dengan pertimbangan market share di Timur Tengah terus meningkat, seperti di Arab Saudi ya teman-teman misalnya. Lalu juga harga bahan baku berpotensi masih akan turun atau rendah setidaknya ya. Ini karena harga soft commodities yang lemah ya. Lalu ini juga lagi-lagi diuntungkan dari penerapan program makan siang gratis jika terjadi kenyataan, jika berjalan dengan lancar penerapannya. Tapi di sisi lain kita juga harus menghindari sentimen negatifnya, yaitu fluktuasi nilai tukar gitu ya teman-teman. Lalu juga kita lihat persaingan yang cukup ketat ya teman-teman, meskipun di sisi lain brandingnya ICBP melalui Indomie dan merek-merek lainnya itu kuat. Tapi kita lihat produk makanan ini juga banyak pesaingnya yang bahkan yang tidak bermerek
seperti itu di pasaran. Oke, emiten terakhir nih teman-teman ya. Ada Japfa ya. Jadi Japfa ini dari emiten poultry ya. Kita lihat Japfa ini memang bisnisnya kuat karena dari mainstream maupun ke downstream gitu ya. Oke, jadi Japfa ini menyediakan mulai dari pakan ternak sampai juga ke produk olahan ternak gitu ya. Jadi ada juga membuat peternakannya, lalu hasil dari peternakannya diproses bisa diolah jadi makanan olahan seperti nugget dan sebagainya. Seperti itu ya, frozen food. Oke, nah di sebelah kanan ada lingkaran ini. Kita lihat dari sisi pendapatannya Japfa, 41% didominasi dari pendapatan penjualan pangan. Pakan ternak ya, pakan ternak teman-teman. Lalu yang kedua ada dari sewa peternakan ya, commercial farming gitu. Lalu yang ketiga ada dari proses pengolahan poultry ya, sama consumer products, dan sisanya teman-teman bisa lihat ya di layar. Kita lihat memang bisnisnya Japfa ini kuat dari hulu dan ke hilir, lalu tidak hanya ke peternakan ayam saja, tapi juga merambah ke sapi, bahkan ke produk-produk seafood ya. Oke, nah kita melihat kinerja nih teman-teman untuk Japfa. Dari sisi pendapatan memang meningkat di full year 2023 ya. Tapi sayangnya laba bersihnya ini turun sangat signifikan, yaitu sebesar 35% secara year on year, yang disebabkan oleh kenaikan harga komoditas pakan ternak seperti jagung ya teman-teman, lalu juga ada kedelai gitu ya. Sedangkan dari sisi penjualan, average selling price atau ASP, kenaikannya itu terbatas atau hampir tidak naik. Jadi otomatis dari pendapatan yang Japfa terima justru tergerus nih gitu ya. Oke, lalu juga kita tahu ada fenomena harga ayam sangat rendah ya di akhir 2023 kemarin. Nah, tapi ada sisi positif nih teman-teman ya, karena pemerintah melanjutkan program bantuan sosial bagi keluarga yang memiliki anak stunting gitu ya, dan ini diperpanjang programnya sampai bulan Juni 2024 gitu. Lalu kita juga bersyukur di Indonesia pemerintah ini melakukan intervensi terhadap harga ayam gitu ya. Kita tahu ada program Kaling ya. Jadi ini menjaga harga ayam supaya tidak terlalu drop saat ada ketersediaan yang melimpah seperti itu. Di sisi lain kita lihat fluktuasi harga pakan seperti komoditas jagung ini juga bisa menjadi resiko, apalagi kita juga tahu selain jagung dan biji-bijian yang mayoritas dihasilkan oleh Ukraina, nah saat ini lagi terjadi gangguan suplai akibat konflik geopolitik yang ada. Lalu kita juga lihat ada penurunan daya beli di kalangan masyarakat menengah dan ke bawah seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya. Kita ketemu lagi di Equity Review bulan depan. See you!